Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli-Solihah. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Dan bagi yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Soli-Solihah, hari ini harus tetap semangat belajar ya, walaupun masih dari rumah. Boleh didampingi ayah atau bunda dalam belajar. Hari ini kita kembali belajar tematik tema 3E tentang cuaca, subtema 1 dan 2 mengenai keadaan cuaca dan perubahan cuaca. Marilah sebelum memulai pembelajaran kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah Allah akan memudahkan segala urusan kita dan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Soli-Solihah, coba tengok keluar sekarang cuacanya bagaimana? Apakah cerah, berawan, atau hujan? Nah, Soli-Solihah, siapakah yang tahu apa itu cuaca? Ya, cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat. Keadaan cuaca ini dapat berubah-ubah setiap waktu. Misalnya pada pagi hari cuacanya cerah, lalu tiba-tiba sore hari bisa turun hujan. Keadaan cuaca di suatu tempat ini dipengaruhi oleh suhu, matahari, awan, angin, dan hujan. Cuaca ini ada bermacam-macam, seperti cuaca cerah, berawan, mendung, hujan, dan hujan berpetir. Nah, berikut simbol dari macam-macam cuaca. Ada cuaca cerah berawan, hujan, dan hujan disertai petir. Lalu, tahukah Soli-Solihah bahwa perakiraan cuaca dapat dilihat dengan memperhatikan awan ya? Awan adalah kumpulan uap air yang naik ke langit lalu mengembun. Berikut macam-macam awan yang Soli-Solihah dapat diketahui. Yang pertama ada awan sirus, berbentuk seperti serabut kapas dan tidak menyebabkan hujan. Yang kedua ada awan stratus, berbentuk seperti lembaran berlapis dan berwarna kelabu, itu tandanya akan turun hujan gerimis. Yang ketiga ada awan cumulus, berbentuk seperti gumpalan bunga kol. Jika berwarna putih menunjukkan cuaca cerah, tapi jika berwarna abu kehitaman pertanda akan terjadi hujan. Nah, dengan melihat perakiraan cuaca tersebut dapat mempengaruhi kegiatan manusia sehari-hari. Semisal cuaca cerah, langit terlihat terang dan tidak berawan, dapat dimanfaatkan oleh kita untuk berolahraga dan bermain di luar ruangan. Selain dapat dimanfaatkan oleh kita, petani juga dapat menggunakan untuk menjemur padi dan ikan asin. Tujuannya supaya gabah atau ikan asin yang dijemur akan cepat kering. Menjelang sore, cuaca pasti akan berubah mendung dan sinar matahari tampak tertutup awan kelabu. Mendung sebagai tanda akan turun hujan. Nah, Soli-Solihah, ketika hujan turun, usahakan untuk tetap berada di rumah ya. Hujan yang terus-menerus juga dapat menyebabkan bencana seperti banjir. Soli-Solihah juga jangan hujan-hujanan karena dapat menyebabkan sakit. Oleh sebab itu, harus makan makanan yang bergizi supaya tubuh kita tidak mudah terkena penyakit. Lalu, kalau ada bencana banjir atau teman sekolah kita yang sedang sakit, bagaimanakah sikap kita? Ya, tentunya kita harus peduli terhadap mereka. Jika ada bencana, ayo kita bergotong royong untuk peduli membantu dan memberikan sumbangan kepada mereka. Jika ada teman kita yang sakit, maka kita harus menjenguknya. Dengan adanya sikap tersebut, banyak manfaat yang bisa kita ambil. Contohnya, rukun dalam masyarakat, masalah atau pekerjaan lekas selesai, dan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. Selain hujan dapat membawa bencana, hujan juga dapat membawa berkah jika tidak berlebih. Contohnya dapat menyuburkan tanaman yang layu. Ayo Soleh-Solehah, kita dapat bernyanyi dan menari bersama lagu Tik-Tik Bunyi Hujan ya. Nanti bisa nyanyikan bersama keluarga di rumah. Nyanyikan dengan bagus sesuai dengan pola irama atau panjang pendeknya bunyi. Susunan panjang pendek dalam lagu ini dapat sama atau berulang. Lebih bagus lagi ketika bernyanyi diiringi dengan gerak tari. Nanti Soli-Solihah bisa mempraktikannya sendiri seperti di buku tematik 3E halaman 34 ya. Soli-Solihah, demikian materi yang dapat Bu Irma sampaikan. Setelah ini kita akan melanjutkan kembali belajar matematika mengenai pecahan atau membandingkan pecahan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Soleh-Solehah, kita kembali lagi ke pembelajaran hari ini, tematik yaitu matematika. Kita akan belajar pecahan dan membandingkan pecahan. Ayo ingat kembali, apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang bukan bulat. Jadi pecahan ini dapat dinyatakan sebagai bagian dari kesatuan yang utuh. Pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk berikut ini. Perhatikan baik-baik. A per B. A
itu merupakan sebagai pembilang. Letaknya ada di atas, sedangkan B adalah penyebut. Letaknya ada di bawah. Jadi A per B merupakan pecahan biasa. Lalu contoh sederhananya, kita menuliskan 1/2. 1/2 ini 1 sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Lalu perhatikan contoh berikut ini. Misalnya, di sini ibu memiliki 1 buah biskuit. Kita nyatakan sebagai pembilang karena hanya 1. Kemudian akan dibagikan kepada kedua anaknya. Nah, 1 biskuit yang utuh tadi akan dibagi ke 2 anaknya. Jadi tinggal kita bagi 2. Nah, kita nyatakan sebagai penyebut. Jadi 1/2 nama pecahannya. 1 ini sebagai pembilang dan 2 adalah penyebut. Nah, selanjutnya soleh-soleha akan belajar tentang membandingkan pecahan. Di dalam membandingkan pecahan nanti kita akan bertemu dengan simbol matematika. Contohnya di sini ada yang simbolnya seperti ini, dinamakan lebih dari. Kalau seperti ini namanya kurang dari. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar membandingkan pecahan tetapi dengan pembilang yang sama. Misalnya Bu Irma di sini mencontohkan 2 pecahan, ada pecahan 2/7 dan 2/5. Kita lihat pembilangnya sudah sama, yaitu angka 2. Pembilang itu letaknya di atas, yaitu angka 2, sudah sama ya. Terus selanjutnya kita fokuskan pada penyebutnya. Penyebutnya yang letaknya di bawah, yaitu angka 7 dan angka 5. Kita fokuskan itu. Perlu diingat konsepnya di sini. Apabila penyebutnya lebih kecil, maka nilai pecahannya pasti lebih besar. Yo, 7 dengan 5. Yang lebih kecil adalah angka 5. Jadi penyebutnya lebih kecil, maka nilai pecahannya pasti lebih besar. Di sini angka 5 lebih kecil, maka nilai pecahannya pasti akan lebih besar. Jadi 2/7 ini kurang dari 2/5. Oke? Nah, selain itu kita juga bisa memisalkan dengan cara digambar. Misalnya 2/7. Ada kotak. Kita bagi menjadi 7 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang diarsir adalah 2. Ini namanya pecahan 2/7 sesuai dengan gambar. Selanjutnya ada pecahan 2/5. Kita sama kotaknya gitu, dibagi menjadi 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Yang diarsir adalah 2. Nah, ini namanya pecahan 2/5. Jadi kita dapat lihat dari gambar ini bahwa 2/7 ini bagiannya atau nilainya lebih kecil dibandingkan dengan 2/5. Kita lihat saja kotaknya. Kalau ini lebih kecil dan yang ini lebih besar. Jadi 2/7 ini nilainya lebih atau kurang dari 2/5. Nah, ingat kembali ya, ketika ada 2 pecahan yang nilai pembilangnya sama, kita dapat melihat penyebutnya. Semakin kecil penyebutnya, maka nilainya pasti lebih besar. Itu konsep yang harus diingat. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama. Bu Irma langsung contohkan saja, di sini ada 2 pecahan, yaitu ada 8/12 dan 4/12. Jika membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama itu jauh lebih mudah. Kita hanya fokus pada pembilangnya saja. Nah, di sini penyebutnya sudah sama ya, angka 12, jadi kita fokus pada pembilangnya, angka 8 dan 4 yang letaknya ada di atas. Jadi konsepnya, semakin besar nilai pembilangnya, maka nilai pecahan tersebut akan lebih besar. Sebaliknya, ketika pembilang itu lebih kecil, maka nilainya akan semakin kecil. Nah, 8 ini lebih apa daripada 4? Ternyata 8 ini lebih besar daripada angka 4. Jadi 8/12 ini lebih besar daripada 4/12. Lalu contoh lainnya, jika ada 2 pecahan 5/8 dengan 6/8. Nah, kira-kira 5 ini ternyata nilainya lebih kecil dibandingkan dengan angka 6. Jadi 5/8 kurang dari 6/8. Selanjutnya, jika kita membandingkan pecahan yang pembilang atau penyebutnya tidak sama, bagaimana caranya? Yuk kita langsung lihat. Misalnya di sini Bu Irma punya 2 pecahan, yaitu 2/6 dibandingkan dengan 3/5. Ini pembilangnya beda semua, ada 2, ada 3, sedangkan penyebutnya juga beda, ada 6 dan ada 5. Nah, dari soal tersebut dapat diselesaikan dengan cara perkalian silang. Nanti soleh-soleha bisa menggunakan cara yang lebih mudah. 2/6 dan 3/5.
dikalikan silang segini. Penyebut 5 dikalikan dengan pembilang 2. 5 kali 2 hasilnya 10. Lalu penyebut 6 dikalikan dengan pembilang 3. Jadi 2/6 ini adalah nilainya 10, sedangkan 3/5 nilainya 18. Jadi 10 ini lebih apa dari 18? Oh, ternyata 10 ini lebih kecil atau kurang dari 18. Nah, demikian yang dapat Bu Irma sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi soleh-soleha. Apabila nanti ada yang perlu ditanyakan, silakan bisa ditanyakan. Kurang dan lebihnya Bu Irma mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.